Kan doa kepada Allah Ta'ala, Sang Pemberi ketenangan, Sang Pemberi kedamaian, pilar yang paling kuat, perlindungan yang paling kokoh, pengayom yang paling bisa diandalkan. Hmm? Zat yang sangat agung, kekasih yang tak pernah capek gitu ya, dan bosan, dan paling setia. Jadi kalau kita punya hajat, pengennya tuh hatiku ya Allah buat untukmu saja. Tapi kan kita tahu kondisi sendiri gitu ya, banyak banyak kelemahan, banyak kebodohan, banyak melengnya gitu. Masih tertarik ini itu banyak tertawan oleh cinta-cinta palsu, banyak tertawan oleh ilah-ilah yang bukan sejati gitu. Dan itu kita selalu minta tolong pada Allah Ta'ala supaya memurnikan tauhid la ilaha illallah, illallah, hanya Dia Ta'ala. Karena memang hati dibuat buat Dia, itu tiada memuatku langitku dan bumiku kecuali qalb hamba-hambaku yang mana yang beriman. Hadis kursinya sudah bilang begitu, dan illa bizikrillah ala bizikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan zikir hati tenang. Jadi hanya dengan mengingat Allah, menyambung dengan Allah ketika Dia hadir, nah itu hati tenangnya cuma di situ. Jadi ketika kita tidak sedang kontak sama Allah Ta'ala, mesti hati gelisah-gelisah gitu. Melonjak terlalu gembira juga nggak tenang tuh, ya. Jadi kita kan ketidaktenangan tuh datang dari dua hal. Kalau kegelisahan yang menakutkan, kekhawatiran, cemas, itu pun bikin tidak tenang. Tapi kita sering lupa, hati juga tidak tenang kalau ekstasi gitu. Terlalu membuncah kebahagiaan tuh jadi nggak tenang. Terpararuguh gitu. Semua terlalu gitu. Nah itu juga sebenarnya nggak tenang. Nah, duit kebanyakan nggak tenang. Ya, waktu kebanyakan, waktu luang kebanyakan, segala sesuatu yang kebanyakan, juga cinta kepada selain Allah yang kebanyakan itu juga kalau overdosis nggak bagus gitu. Semuanya seadanya saja. Kalau ke Allah all out, karena memang kapasitasnya besar. Coba bayangkan, tidak memuatku langitku dan bumiku. Itulah langit itu kan udah lewat ars. Padahal bumi kita dibanding ars itu, waduh, nggak ada, sampai nggak bisa ngomong gitu perbandingannya apa, saking kecilnya. Dibilang bagikan virus juga, wah kayaknya lebih kecil lagi gitu ya. Karena bumi kita dibandingkan kursi saja, kursinya sudah luar biasa tenggelam. Kursinya saja dibandingkan ars sudah tenggelam sedemikian rupa gitu. Jadi kita ikut merenungkanlah hidup hidup ini, em, supaya kita banyak bersyukur dengan segala limpahan karunia-Nya gitu. Nah, hari ini insya Allah kita sama-sama melanjutkan perenungan kembali tentang hikmah, eh, apa sih hikmah di balik pohon gitu ya, karena kita masih bersekitar sekitar hikmah pohon yang tidak boleh didekati oleh Adam alaihissalam. Mari kita baca basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, bicara tentang pohon, kita sudah tahu, kita bicara tentang benih. Jadi ketika Allah Ta'ala sudah bilang pohon, itu yang di skip ya, yang harus kita gali adalah proses pertumbuhan benih menjadi pohon. I have read, saya pernah beli textbook tentang biochemistry, pokoknya textbook tentang ilmu-ilmu bagaimana menumbuhkan benih. Bacanya pusing karena banyak biokimia gitu ya, mekanisme pecah kecambah itu rumit ya. Para petani cuma tahu wisdom gitu ya, oh harus dikeringkan dulu dan lain sebagainya, tapi kenapa itu dibalik itu, is very complicated process. Bagaimana air bisa diserap, terus bagaimana, coba bayangkan ya, sebenarnya keajaiban benih yang kecil segede gitu kok bisa jadi pohon yang besar. It's a miracle, really, if you want to think about it. Jadi ada potensi yang besar di balik hal-hal yang kecil. Jangan jangan sepelekan apapun itu, hal-hal
yang kecil itu bisa jadi mega gitu ya. Nah, jadi pertama dia harus disimpan di media yang tepat. Setelah dia mengikuti treatment yang tepat. Jadi benih itu sebelum ditanam dia harus melalui treatment tertentu supaya dia nggak busuk benihnya di dalam tanah. Nah, takdir kehidupan kita, tanah kehidupan tumpah darah kita, yaitu juga terkait orang tua kita, itu adalah tanah yang tepat. Yang karena sang penanam benih, Allah Ta'ala sudah tahu, oh jiwa model begini, bagaimana menumbuhkan semua aspek yang ada di dalamnya. So that's it. Jadi kalau bicara benih, konsekuensi buat kita ya, renungan buat kita adalah kita mesti kilas balik tuh perjalanan hidup kita sejak kita lahir dari orang tua yang itu kondisinya seperti itu, ia mengalami banyak turbulensi mungkin ya, apakah dengan orang tua sendiri atau dengan keluarga, adik kakak, lingkungan sekitar, mungkin ada nenek yang pokoknya semua yang keluarga yang berkisar di situ yang Allah izinkan berinteraksi dengan kita, dan that's our soil to grow. Nah, jadi hal pertama untuk penumbuhan benih ya biasanya yang keluar begitu pecah kecambah ada tunas itu sudah miniatur pohon tunas yang nanti lama-lama menjadi batang yang akan merentang dan akar. So that's only 2 point. Makanya kita lihat suratnya ya, surat Ibrahim. Mari kita lihat surat ke-14 ayat ke-24. Ini perumpamaan tentang pohon. Luar biasa. Dalam Al-Quran, sahabat-sahabat, pohon itu disebut 27 kali. Terkait suluk, 27. Ya, nanti 28-nya bulan mati. Jadi 28 hari. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru kaifa daraballahu. Jadi bagaimana, apakah engkau, ya kalau udah kayak gini, alam taru, ya ini mesti direnungkan. Tidakkah engkau memperhatikan? Ini bahasa Allah yang sangat halus gitu. Bukan kalimatnya perhatikanlah bagaimana. So, like, seperti kata alastu birabbiku, am I not your Lord? Bukankah aku Robmu? Itu kan halus sekali tuh. Yes, of course jawabannya iya. Tapi kata ini mengajak gitu loh. That's the sense of it. Tidakkah engkau memperhatikan? Nah, jadi mestinya diperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah thayyibah. Jadi kata pohon itu terkait dengan kalimah dalam Al-Quran. Apa itu kalimah nanti kita lihat. Ini terkait manusia, ini bicara manusia nih, pohon. Semua Al-Quran itu bicara manusia, walaupun Al-Baqarah sekalipun. Sapi betina, ya ini bukan ilmu ternak ya. Kalau nggak buat apa itu ada dalam Al-Quran yang harusnya berfungsi sebagai guidance buat manusia. Jadi ketika Al-Quran mengatakan kebanyakan mereka seperti an'am, kal an'am, bagaikan hewan ternak, itu bicara tentang siapa? Manusia. Lebah, itu bicara manusia. Orang mukmin, semut, ya, manusia. Bagaimana perumpamaan kalimah thayyibah? Kasajarati thayyibah. Jadi kalimah thayyibah itu seperti sajarah thayyibah. Seperti pohon thayyibah. Thayyibah itu kata sacred. Susah diterjemahin. Kalau sebenarnya pohon yang baik. Ah, susah saya nerjemahin kalimat thayyibah. Thayyibah ya thayyibah lah. Kasih mungkin di dalam tanda kurung baik gitu. Jadi supaya oh, tapi it's more apa ya terkait dengan jati diri. Jadi hal yang disebut halalan toibah, ya halal tuh umum, semua orang nggak boleh makan babi, semua orang nggak minum alkohol, umum. Toibah tergantung tiap orang, ya. Buat si A makan 2 piring toib, buat saya pusing. Buat si B makan nasi toib, buat aku misalkan lemes. Buat si C makan bakso pedes menyegarkan, buat aku kena mah tidak toib, walaupun halal substansinya. Tapi ketoiban itu terkait dengan karakteristik, jati diri, kondisi masing-masing. Itu hebat ya konsep Islam. Jadi
Mencari sesuatu tidak sekedar halal, toyib enggak, gitu. Yang berarti, nah, nanti mau makan nasi, wah nggak toyib, langsung ngantuk. Dia tahu apa yang toyib. Nah kita tuh sampai segini harus bisa membaca mana yang toyib. Nanti terkait pekerjaan, ya makanan itu tidak sekedar makanan fisik, bacaan yang toib yang mana itu makin makin berusia tuh ya sahabat-sahabat makin tersaring harusnya. Udah selektif temen yang toib yang gimana, kegiatan yang toib. Ya nggak semua acara arisan mesti dihadiri kan, nggak semua undangan untuk reunian dihadiri walaupun tampaknya baik, tampaknya seru. Tapi kalau kata Allah nggak usah, waste of time. Ya udah, walaupun teman-teman lu kok nggak datang sih, nggak, makasih. Gitu. Utamakan jiwa kita. Kalau udah segini, usia segini harus udah fokusnya jiwa sih ya. Jadi kalau ada apa-apa, aduh udah susah bersihinnya tuh. Ya, kotorinnya gampang, sedetik gitu. Bersihinnya tuh, bertahun istighfar gitu. Karena kita udah mau deket barzah nih, udah bau kubur. Suatu saat udah siap-siap dipanggil. Begitu dipanggil keadaan kotor, gimana? Nauzubillah min dzalik. Kan kita pengen husnul khotimah, pengen pulang tuh nafsu mutmainnah gitu kan. Jadi setiap hari dipikir-pikir gitu. Nah, ya, pokoknya yang buat jiwaku yang mana gitu. Ini orang ini baik nggak buat jiwa? Kalau nggak, weh weh keluar lah, nggak keluar dari hidupku gitu. Nggak usah ketemuan lah gitu. Walaupun minta, walaupun kelihatan, sorry gitu. Karena aku harus yang toib. Kalau tidak, nggak akan bertumbuh baik pohonnya, pohon jiwa. Nah, jadi konsepnya toib. Sajarah toib. Apa karakteristik sajarah toibah? Dua hal di ayat ini. Allah Ta'ala mengatakan, Ashluha sabit. Akarnya sabit. Sabit itu udah terkait hal yang lain tuh. Kalau doanya gitu ya, muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, sabit dikukuhkan, sabit qalbi ala dinik. Jadi si pengokohan itu terkait akar sebenarnya. Ketika kita minta itu, tolong kokohkan akar. Jadi kalau pohon yang bagus tuh akarnya kokoh. Kalau enggak gampang tercerabut. Ya, saya ingatkan lagi ada cerita nih buat yang baru baru join. Di dulu tuh ada kisah, ada namanya di Amerika namanya Biodome Experiment. Sekumpulan em, saintis ya ilmuwan mengadakan eksperimen karena mereka punya ide kita bisa nggak bikin koloni di padang pasir yang nggak ada airnya. Mungkin mereka berpikir untuk membangun koloni di Mars misalkan ya. Jadi mereka pilih padang pasir di Arizona yang kering, nggak ada tumbuhan. Mereka bikin megadome, gede, sekian kilometer diameternya. Di situ pengen bikin hutan artifisial. Bisa nggak? Dari atas gurun. Mereka bikin saluran irigasi, disuplai sama air. Di dome itu, di dalam dome, suasananya diatur sedemikian rupa berbeda dengan suasana gurun yang keras. Dan mereka berhasil. Tumbuh-tumbuhan ya ada bang, wah hijau. Jadi masuk ke dome itu, padahal di tengah padang pasir, kayak masuk ke hutan. Sampai pada sekian tahun kemudian para ilmuwan garuk-garuk kepala. Itu pohon yang udah tumbuh, gede, menjulang, tinggi, tiba-tiba roboh satu persatu. Kenapa? Apakah em, ada jamur ya yang menggerogoti akar? Apa ditilik, tilik, tilik. Akhirnya mereka ketemu penyebabnya. Kenapa akar-akar pohon itu kok lemah? Mereka tidak memasukkan unsur angin kencang. Kalau di luar itu angin tuh, makanya ada peribahasa makin tinggi makin kencang angin. Sebenarnya angin yang kencang itu berfungsi untuk menguatkan akar. Karena semua dibikin artifisial kan udaranya tenang gitu. Makin tinggi pohon, dia tidak terlatih si pohon itu untuk menguatkan akar. Tumbang. Itu kita tuh.
Hati-hati kalau punya anak ya, kalau biasa dimanja, manja tidak terlatih ngadepin badai kehidupan, tumbang suatu saat dihantam oleh angin. Padahal kita nggak bisa melindungi dia dari badai kehidupan. It's inevitable, suatu keniscayaan. Ya, makanya percayakan pendidikan anak kita sama Allah, dia yang paling tahu. Jangan kayak saintis di Biodome Experience yang bisa, wah eksperimen, wah semua taking care, ada, pasti ada yang miss, jelas manusia mah udah nggak tahu semua, pasti ada yang miss. Kita merasa melindungi anak kita di bubble gitu ya. Tenang nak, di pesantren ini lulusannya terjamin. Ah, kalau udah begitu hati-hati kita menjaminkan anak kita dalam genggaman selain Allah. Tauhidnya terpeleset. Bukan nggak boleh masukin ke pesantren itu, tapi nggak boleh gitu ngomongnya. Bismillah ya nak ya. Semoga Allah ini yang terbaik dari Allah. Nah gitu. Nggak mengandalkan institusi kayak Ustadz mana kayak apa. Pernah tahu. Ya. Jadi angin itu bikin akar kencang. Akar kan makin ke dalam tuh. Mau kokoh sabit. Atau kalau dia akarnya tidak terlalu dalam, ini yang menarik. Belajar dari sistem yang dibangun oleh pohon sequoia. Jadi di Amerika tuh ada pohon sequoia tingginya, kayak raksasa tinggi banget menjulang. Tapi yang aneh tuh akarnya tuh nggak dalam. Rata-rata nggak lebih dari 2 meter. Nggak aneh padahal kok bisa nahan pohon itu? Coba bertanya kok bisa? Harusnya kan ya logikanya pohon segede gitu pasti akarnya wah puluhan meter ke dalam tuh untuk nahan pohon tingginya wah berapa meter itu tinggi banget. Ternyata mereka punya sistemnya yang Allah Ta'ala ciptakan. Mereka bikin jaringan akar yang satu sama lain. Jadi akar yang nggak ke dalam, manjangnya dia bisa sekian puluh meter horizontal. Itu pegangannya kencang juga gitu. Dan saling satu pohon dengan yang lain saling membantu. Jadi itu fungsi berjamaah. Ya, walaupun kita merasa kok aku nggak mengakar di sini, so bikinlah networking sama orang-orang yang satu visi, satu persahabatan, satu pandangan, ya, satu jalan. Itu mengokohkan. Itu belajar dari pohon sequoia. Nah, jadi Allah Ta'ala mengatakan di sini, Allah berfirman tentang pohon yang baik, itu cuma dua dikatakan. Pertama, ya, asluha thabit, akarnya kokoh. Ya, dan kemudian dahannya, cabang-cabangnya, ya, wa far'uha fis sama, di mana cabang-cabangnya merentang di langit. Ini bicara langit dan bumi, itu bicara jasad. Langit itu jiwa. Jadi bumi itu jasad, langit itu jiwa. Ini udah bicara suluk. Jadi kalau kita tumbuh pohon yang baik, ya benar tumbuh. Kita mengakar dalam kehidupan. Tidak apa namanya kacang lupa kulit, nggak begitu. Kita menghargai betul bumi tempat kita dipijak, menghargai betul takdir hari ke hari. Kita berasal dari orang tua mana, negara mana, bangsa mana, dihargai betul. Lahir dalam bentuk apa, dihargai betul. Maka dalam Islam nggak boleh mengubah, haram hukumnya. Kecuali untuk medik. Saya kena kecelakaan, operasi plastik boleh. Untuk perbaiki, bukan mengubah. Tapi mengubah bentuk nggak boleh. Karena terkait dengan menghargai apa-apa yang Allah tuliskan itu dalam masalah etikanya. Ya hidung yang itu terima aja, walaupun kata orang pesek. Tidak apa-apa ngomong ini kata ini tulisan Allah. Alhamdulillah disayang-sayang. Nah, harusnya sampai begitu. Harus bangga dengan apapun yang Allah tulis. Ya, bilang dong, ini dari Allah, harus begitu. Nah, ini kan dari Allah. Kulit yang itu, ya, tubuh yang itu, walaupun kata orang kok enggak tinggi, enggak apa-apa. Ya, tapi kan memang butuh waktu sih untuk sampai segitu.
Kita masih kecil, anak-anak kita juga harus dilindungi ya, kena bully, wah kamu gitu. Jadi in the world, indeed, mainannya itu cuma banding-bandingin gitu. Banding, banding, banding. Nah, itu dalam suluk tidak boleh banding-banding sesama. Karena tiap orang beda. Pasti nggak akan nggak akan bahagia. Pasti tidak akan merasa cukup. Pasti tidak akan merasa puas. Kalau kita terjebak pada permainan perbandingan itu. Satu-satunya kalau mau membandingkan ya supaya nanti netral perasaan. Ya, bandingkan dengan yang tak terhingga. Apapun dibanding tak terhingga itu nol. Iya, itu matematikanya. Apapun jumlahnya, put any number. Bandingkan dengan tak terhingga. Ada papanya. It will keep us humble. Itu kalau mau bandingin sama ilah Allah, tak terhingga, divine knowledge, udah ada papanya. Enak bawaannya. Oh iya, gitu. Tapi kalau banding-banding, aduh, dia anak sudah segitu, duh, dia udah pindah ke bikin sengsara sendiri. Nggak usah, nggak produktif ya, nggak usah banding-bandingin. Cukup dengan apa yang Allah berikan, harus cukup kita, cukup. Saya cukup dengan apa yang Allah berikan per saat ini, dan kita berjalan hari ke hari. Bukan berarti misalkan nggak bisa atau nggak boleh, nggak silahkan, kalau dibukakan boleh, tapi kalau enggak ya nggak usah ngoyo, dan nggak usah merasa apa minder gitu loh. Jadi dua hal, akar sabit, dahan merentang ke langit. Jadi ikhwal pertumbuhan jiwa ya, walaupun kita bicara jiwa itu dari malakut, jadi kita bicara langit, tapi kita tidak bisa seorang pohon, sebuah pohon ya mencuekkan gitu akarnya. Emang dia bisa terbang gitu melayang? Nggak bisa, mati. Dahan nggak bisa apa-apa, dia harus dapat nutrisi dari akar. Coba yang ngambil air dan unsur hara siapa? Akar. Walaupun air hujan jatuhnya ke daun, si daun tahu posisi, dia nggak nyerap air, enggak, dia diam aja, biar air itu mengalir ke bawah, ke tanah merembes. Yang ngambil air siapa? Akar. Apa itu fungsi air? Air itu ilmu, sahabat-sahabat. Unsur hara itu adalah ilmu-ilmu semua. Semua. Kita tuh sedang berenang di samudra ilmu, maka disebut alam. Itu dari akar kata ilmu. Alam dunia, nanti ada alam barzah. Ilmu-ilmu kita berenang di samudra ilmu. So fascinated. Makanya hidup tuh sebenarnya nggak pernah, aduh, nggak pernah ngebosenin tiap hari tuh. Selalu ada yang baru. Masalahnya, dia kan selalu mencipta yang baru, sahabat. Setiap saat kita dalam ciptaan baru. Cuma kita nggak ngeh ya, dalam ilusi continuously, seperti seolah-olah badan kita tuh baru semua nih diciptakan. Biologically 40 hari memang sel-sel semua diganti yang baru, but inwardly ya, secara apa namanya, hakiki, kita dalam ciptaan yang baru. Jadi jangan sepelekan tempat di mana Allah menempatkan kita saat ini. Ambil itu sebanyak-banyaknya air di situ dan unsur hara yang ada buat pertumbuhan jiwa kita. Ya, di kantor itu yang kita udah nggak betah sebenarnya misalnya ya. Tapi jangan kita keluar dari sebuah situasi atau suatu tempat kecuali kita sudah mengambil yang terbaik yang sudah Allah siapkan. Selalu begitu. Kalau Allah mau merancang sesuatu tuh mesti ada yang terbaiknya. Nggak mungkin. Ma khalaqta hadza batila, soalnya ketemukan haknya. Karena itu timbangan di hari nanti, dia bilang mizan itu cuma al-haq. Temukan itu air-air kehidupan setiap hari. Nanti related dengan air zam-zam gitu ya, yang di bawah kaki Ismail. Kaki itu kan seperti akar. Dimanapun kita berjalan, itu akar-akar kita yang sedang Allah perjalankan. Isra. Mesti ada airnya. Gak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Temukan itu. Itu jihad kita. Minta. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Banyak doanya. Minta dibukakan rezeki lahir batinnya. Disebut mana dan salwa. Itu juga
mana salwa itu ya, yang dari burung tiba-tiba jatuh gitu ya, disebutkan di dalam kitabnya Flavius Josephus, The History of Israel. Kok bisa burung tiba-tiba, emang burungnya dibikin terbang jauh terus capek jadi terbang rendah, Bani Israel tinggal ngambil-ngambilin gitu. Masya Allah. Terus sejenis jamur-jamuran gitu, itu dari bumi dan dari langit. Itu rezeki kita tuh begitu, ada dua rezekinya, rezeki yang fisik dan rezeki buat jiwa. Rezeki buat jiwa itu berupa ketenangan, kedamaian. Jadi kalau tadi Mbak Ati bilang, kok tenang tuh lagi dikasih rezeki sama jiwanya. Justru rezeki jiwa itu yang imateri, itu yang nggak bisa dibeli. Mau dibeli di mana? Cuman download nggak bisa, pesan lewat Amazon nggak bisa, minta 5 GB ketenangan misalkan supaya bisa download nggak bisa. Bisa. Justru yang imateri itu yang kita susah dapatnya ya. Materi kan diganti pakai barter, pakai duit transfer, karena satu satu alam jadi bisa dibarter. Tapi kalau di luar itu sistem barter, berarti di alam lain nggak bisa barter pakai apa. It's beyond, di luar ini udah alamnya bukan materialis, ilmu ya. Mau download di mana ilmu? Memang saya download buku teh ya, tapi belum tentu jadi ilmu kalau nggak dibaca. Baca pun kalau nggak paham belum tentu jadi ilmu. Jadi pemahaman itu rezeki. Makanya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Udah begitu doanya. Rezekikan kepadaku kefahaman. Rezeki dikasih. Belum tentu orang yang ustadz sekalipun ya paham dengan apa yang dia dakwahkan. Belum tentu. With all respect to all the ustadz gitu. Saya juga belum tentu nih ngomong-ngomong gini teh paham. Ya, harus harus berdoa terus sama Allah Ta'ala. Ya, jadi gitu lah. Rezekinya lah langit bumi. Itu ketenangan, rezeki ilham, ya, eh, baik sangka, pokoknya hal-hal yang kita bisa rasakan efeknya di jiwa, ya, itu rezeki-rezeki langit. Jadi ketika kita memikirkan tentang kenapa Adam tidak boleh mendekati pohon itu, belum tumbuh. Dalam pertumbuhannya, bagaimana kita lihat, kisah Adam terpisah dulu dari pasangannya, gitu ya. Dikatakan ada yang ratusan tahun, bahkan sampai 1.000 tahun, gimana tuh? Udah gitu nggak bisa WhatsAppan gitu, bener-bener nggak ada kontak ya. Kok bisa ketemu ya gitu? Di dunia bumi seluas itu dan pada zaman itu mungkin lagi Ice Age 40.000 tahun yang lalu. Walau alam. Terus um, jadi itu bagaimana supaya kita ya renungannya pohon diri itu tumbuh ya. Jadi syukuri takdir yang dia berikan. Takdir itu akan berjalan dari hari ke hari, because every day is unveiling. Itu setiap hari lahan baru dibuka, ada unsur haranya, ada airnya di situ. Ambil itu supaya akarnya makin kuat, cabangnya menjulang ke langit, tapi ujung-ujungnya sebenarnya akar itu dibuat untuk menghasilkan buah. Ya, buah. Nanti kalau kita lihat nanti buah apa, insya Allah minggu depan terkait dengan buah zaitun. Ya, karena buah zaitun itu nanti perasaannya si minyaknya itu sudah mencahayai, dikatakan begitu. Itu untuk minggu depan, tapi kita lihat Allah Ta'ala kemudian, ya, terkait dengan buah di ayat 25-nya, ketika sudah bicara sajarah thayyibah itu seperti apa, yang akarnya sabit ke bumi dan dahannya menjulang ke langit. Supaya apa? Menghasilkan buah setiap waktu, biizni rabbi, dengan izin Rob sang pemelihara. Jadi si buah itu enggak, lagi musim mangga gitu, enggak, dia setiap waktu kapanpun berbuah, tapi dengan izin Rob. Bukan biiznillah di sini, biizni Robbi. Kenapa Rob? Karena pangkat yang diberikan yang Allah, ya, Rob. Ini Rob yang sama, alastu birobbikum. Makanya percaya aja sama pengaturan Allah, sama Rob. Pengaturannya yang terbaik.
Kita ini kan sering ya merasa skema dalam pikiran kita lebih baik. Ini harusnya begini, harusnya begitu. Udah gitu judging ke orang. Sebenarnya dia paling tahu ya angin kekencangan seperti apa, kadar air seperti apa. Kita kan dengan kebodohan kita sur aja disiram banyak atau busuk akarnya. Nah, jadi dia paling tahu. Kadang ya cara dia menumbuhkan itu kan harus dengan pergantian siang dan malam. Itulah surat Ali Imran dan dalam pergantian siang dan malam gitu ya ada ayat-ayat Allah dipergantikan siang dan malam itu juga yang membuat si pohon bisa tumbuh dengan baik harus dipergantikan. Coba malam terus nggak dapet sinar matahari mati, siang terus kayak di gurun gitu nggak ada malam mati, kepanasan. Jadi harus dipergantikan. Hidup pun begitu, sahabat-sahabat. Jangan kaget, sekarang lagi tenang nih. Mesti datang malam kegelapan. When that come, when the darkness fall, ya nggak usah panik. Itu saatnya untuk tarik sajadah, duduk, sholat. Astagfirullah ini lagi disepikan sama Allah. Oh, lagi disunyikan sama Allah. Oh, lagi dikeringkan sama Allah. Ada itu di dalam Al-Quran banyak kayak begitu. 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus itu 7 sapi gemuk. Wah saat-saat belehar semua duit banyak ya karir gede ada tuh itu hikmah Nabi Yusuf alaihissalam 7 masa nanti tu- kekurus dapat ada masanya duit cekak ya aduh temen nggak ada apa-apa nggak ada kesepian ada tuh dalam kehidupan mesti semua orang ngalamin itu kalau orang bertobat ya karena Allah sedang menumbuhkan jiwa ada Al-Qur'annya kalau kita lihat oh ya jadi aku sedang I'm on right path dong gitu nah gitu loh jadi kita lebih appreciate oh Allah sedang mengatur kehidupanku ini tuh ada skemanya dalam Al-Quran jadi senang gitu loh jadi tidak melihat itu sebagai episode gagal tapi makin memaknai dan makin appreciate ya Allah makasih makasih sudah diatur sedemikian hidupku yang orang kan pengennya sih hawa nafsu ya pengennya senang-senang terus padahal itu nggak baik tuh buat buat si benih basah terus lapuk pohon tumbang ya gitu terserang jamur macam-macam kering terus juga nggak bagus ya. Jadi Allah Ta'ala sang penanam benih dia tahu treatment yang terbaik buat kita so just trust the process kita tuh suka kurang percaya gitu loh sama Allah emang bisa ya Allah ini kan dunia sedang begini sedang zaman edan nggak boleh tuh sebenarnya kalau ada hadisnya tidak boleh mengutuk zaman jadi buat kita pantang untuk bilang zaman edan nggak ada namanya it is what it is ya memang penuh dengan seolah-olah kegilaan atau apa tapi ya dari dulu juga sebenarnya semua oh everything is under control Allah's control everything is jangan khawatir kalau bisa lihat wah pesimis ini pertumbuhan ekonomi ah, iya kata pengamat setelah mau bilang apa dari zaman dulu aja Tom Tom apa Robert Malthus bilang wah kita akan kekurangan semua akan kelaparan sampai sekarang malah makanan abundance. Jadi ilmuwan kadang-kadang boleh lah bikin analisa-analisa, tapi kadang suka miss gitu. Jadi kita mesti ada faktor lain memang dalam hidup itu. Tapi nggak bisa matematika Allah itu ya 1 tambah 1 nggak selalu 2, 1 tambah 1 itu bisa 1 juta, bisa -50 ya. 1 tambah 1 rezekinya banyak, 1 tambah 1 2 orang bikin ngaber satu sama lain malah minus. Betul. Dalam hadis dikatakan kalau engkau membutuhkan pertolongan Allah ya lagi butuh duit sedekah itu Rasulullah tuh ikuti butuh duit kok sedekah kan makin berkurang nah ini kan tertawan ini dengan sebab akibat cinta dunia males ah
Oh, tiba-tiba ada orang, boleh nggak minjem? Minjem, minjem, aku juga lagi butuh. Nah, dia nggak begitu percaya dengan hadis Rasulullah. Buktikan banyak tuh yang banyak testimoni, ya. Tapi kalau harus 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 hati yakin gitu. Nah, jadi akar, dahan, ayat berikutnya dengan berbuah. Gitu. Jadi setiap kita tuh harus berbuah. Amal-amalnya apa? Pohon itu kan untuk buahnya, untuk peruntukannya. Jadi coba kontribusi kita apa nih? Buahan sebelum meninggal tuh mesti ada buah-buahnya lah. Supaya kita bisa jadi orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Eh, ya di penghuni surga yang bilang, ini buah-buah ini sama dengan apa yang aku makan dulu. Ada tuh dialog seperti itu. Kalau ada yang bisa nemuin ayatnya, silahkan kirim di chat. Ya, ada penghuni surga yang bilang, ini buah ini seperti yang aku makan dulu. Kan nggak sesimpel pernah makan durian dulu nih, durian. Ini buah ini masalahnya. Pernah, berarti dia udah berbuah loh di dunia. Dia temukan buah yang sama dia di surga. Itu, Masya Allah ya. Lanjut, kemudian terkait dengan, nah ini jadi warning buat kita semua. Setelah Allah bicara tentang sajarah thayyibah, pohon yang baik, itu bicara tentang sajarah khabith. Jadi lawan kata dari toyib itu khabith. Masalu kalimah khabith, khabisah itu kalimah khabithah, pohon yang buruk. Balik lagi, indikatornya cuma dua terkait akar dan dahan. Nah, akarnya tercerabut, ya, jadi dari permukaan bifauqi, dari permukaan bumi itu dikatakan ya, tercabut dari permukaan bumi. Kalau tercerabut dia tidak bisa menjalankan fungsinya untuk mengambil um, air dan unsur hara. Orang yang tidak mensyukuri hidupnya itu seperti akar tercerabut karena dia lagi nggak megang itu. Orang yang komplain yang gue mah gini lah aja lah gitu. Itu lagi hilang akses ke buminya. Nah dia udah bikin statement seperti itu. Gimana mas, ini hidupnya, nah gini lah, tambah susah kita. Nah, udah, dia sudah bikin klaim seperti itu, menjudge apa yang Allah berikan seperti itu. Nggak enak, udah lihat, nggak kena air-air yang Allah sediakan di dalam. Dia lagi tercerabut akarnya. Apa yang terjadi ketika akar tercerabut? Ya, dahannya juga tidak tegak. Ya udah tumbang. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi gitu. Jangan. Jadi esensinya sebenarnya balik ke syukur supaya tidak tercerabut. Itu kenapa kita minta ihdinas siratal mustaqim setiap hari. Itu kan jalan kebersyukuran. Siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang diberi nikmat. Ingat, nikmat itu bukan sekedar enak-enak ya. Pengaturan ilahiyah yang harus kita percaya. Masalahnya Allah ngatur dengan siang dan malam. Dua tangannya, Jalal dan Jamal. Ada kalau Jamal, wah everybody loves it. Jamal tuh yang indah-indah, ya, yang baik-baik, yang gampang-gampang, yang lapang, everything. Begitu Jalalnya datang, disempitkan, dicerabut, tapi itu bagian dari mengurus pohon. Coba di sini ada yang suka bertanam, bercocok tanam, berkebun. Kan bagian dari itu adalah you have to pruning, harus dipotong tuh kadang-kadang dahan-dahan tuh. Benar nggak? Sakit buat si pohon. Guntingin. Tapi supaya ya semua unsur hara jadi terkonsentrasi ke dahan tertentu. Kalau udah jelek, potong aja. Gitu. Ya. Nah, seperti itu. Kadang Allah memotong-motong kita dalam kehidupan supaya dikonsentrasikan ke yang lebih hakiki. Gitu. Tapi kita kan sering nggak lihat itu. Dan banyak berburuk sangka sama Allah Ta'ala. Itu tadi. Kurang percaya, kurang iman, kurang yakin sama Gusti Allah. Itu kira-kira pembuka untuk hari ini, untuk diskusi atau sharing. Coba renungkan sahabat-sahabat, pohon diri masing-masing, ya kebersyukuran kita akan em, kondisi ya bumi kita masing-masing. Apa yang membuat kita susah bersyukur sih gitu misalkan. Tuh, terus misalkan
Sudah berbuah belum ya? So share your contemplation. Silahkan kita buka sesi diskusi. Silahkan ada Mbak Sri, Sri, Mbak Alia, Mbak Ati sudah on mic. Monggo Mbak. Oh, saya Silahkan. duluan yang lainnya. Ya, udah off. Oh Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. cuma semua yang tadi Tessa jelaskan itu rasanya seolah-olah itu memang digunting untuk saya gitu. Oh, 100%. Terima Masya kasih Allah, banyak. Allah. Ya, Saya cuma ya. ingin tambahkan bahwa jangan lupa pengalaman saya. Jangan lupa Mm-mm. minta Allah dipertemukan dengan orang-orang yang menuntun kita, membantu kita, mengajari kita. Mm. Jadi itu Mm. doa ke Allah seperti itu, ya tuntunan dari Allah semuanya seperti semestinya dan positive thinking, prasangka Mm. baik itu selalu itu udah kalau untuk saya mutlak karena kalau kita berprasangka jelek, jangankan sama Allah, sama manusia aja udah berprasangka jelek ya udah nggak bisa apa-apa, Benar, udah nggak ada benar. gunanya. Paling dia nggak bakal bantu. Pakai dia nggak paling dia ogah belum ngomong udah ngomong begitu udah kabur dia orangnya kan, gitu kan. Nah, pengalaman saya sendiri pada waktu saya memutuskan untuk berhijrah, meninggalkan masa-masa jahiliyah dalam hidup saya hanya mohon sama Allah, ya Allah, kasih kekuatan, kasih tunjukkan jalan supaya istiqomah. Dan itu tadi mohon dibantu untuk dipertemukan dengan orang-orang yang kiranya yang tepat untuk tujuan saya berhijrah tadi dalam perjalanan itu kan kalau kita salah temen. Dalam hal ini saya mulainya kan waktu itu dengan yang lain-lain, tapi yang menurut saya paling besar langkah yang saya ambil itu yang memutuskan untuk berhijab. Tahu sendiri kan Mhm. kita hidup di negara seperti ini kan. Yes. Dan Mhm. Mhm. saya sangka dulunya tantangan besar akan datang di tempat kerja, tetapi Ternyata. ternyata 1 meter dari saya nggak sampai tantangannya keluar itu yang lebih hebat gitu kan. Hmm. Tapi Allah memberikan saya keistimewaan dengan mengabulkan doa yang saya minta. Ya Allah, kasih saya teman, kasih saya saudara baru, kasih saya siapapun lah yang mendukung semua ini, sehingga saya semakin kuat gitu. Jadi jalannya nggak menceng-menceng jauh-jauh amat gitu loh. Alhamdulillah. Mhm. Masya Ketemu Allah. temu, Memang tetangga berdoa yang gitu 7 ya. tahun. Itu Doanya doa gitu. gitu spesifik Ya, dan spontan ya. tetangga 12 Itu tahun nggak pernah ketemu, ketemunya di mana? itu Tahunya doa itu baru tahun lalu malahnya. kali. Hah? Bener nggak? Iya, Tuh. betul, betul. Akhirnya satu demi satu dipertemukan dengan orang-orang yang ternyata memperkuat hati dalam keadaan kita kan iman kan naik turun ya. Jadi ya kita bukan mengeluh, tapi sharing sama temen. Kalau kalau sama temen yang salah kan langsung hasilnya juga beda kan. Tapi kalau temennya yang tepat yang Allah kirimkan untuk kita, Hmm. itu kan oh iya ya, oh iya ya. Akhirnya semakin kuat. Akhirnya saya alhamdulillah sampai di detik ini saya bisa Masya ketawa Allah. cerah. Saya merasa nyaman di Iya. rumah. Saya Masya merasa Allah. ya alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Itulah ya ini sih serupa testimoni ya, Hmm. Hmm. testimoni Hmm. buat saya. Jadi ya siapapun yang dalam keadaan sulit jangan takut. Hmm. Allah itu maha bisa. Semua ini punya Allah Yes. kok. Iya, Tinggal betul. kita aja. Jangan bosan minta. Jangan salah minta. Hmm. Banyak merenung. Ya. Kita manusia berbuat salah itu wajar. Saya Hmm. merasa bersalah atas banyak hal. Tapi mudah-mudahan rasa bersalah itu merupakan jalan taubat. Supaya Ya. kita lebih lebih hati-hati di masa yang akan datang. Khususnya untuk Tessa, terima kasih banyak yang sudah nonton. Alhamdulillah, sama-sama, Mbak. Ya, semua teman. Sama-sama. Gitu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Alhamdulillah, warahmatullahi waalaikumsalam, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, tuh ya jangan takut. Semua ini hamba Allah, ciptaan Allah. Belajar dari pelajaran Musa alaihissalam.
Orang tuanya tuh ketar-ketir begitu Allah perintahkan, turun perintah lewat ibunya Musa. Wa auhayna, kami wahyukan kepada ibunda Musa. Jadi terima petunjuk itu, wahyu. Hmm. Jadi juga ini sebagai pengetahuan buat kita, wahyu itu tidak hanya kepada nabi-nabi. Kasih bahasa Al-Quran itu silahkan buka ayatnya. Wa dan tidak hanya itu, coba lihat surat Al-An'am. Surat bukan Al-An'am, An-Nahl, tentang lebah. Perintah Allah supaya lebah membangun sarang-sarang di bukit di mana. Coba lihat kata wa auhayna itu, dan kami wahyukan kepada lebah. Ya. Jadi ketika Musa dikatakan hanyutkan dia di sungai, itu kan horor. Sungai Nil tuh ada buaya ya, dan besar, bisa tenggelam. Bahkan dia bikin desain basket dari tertentu supaya kedap air dan lain sebagainya. But still there's a chance anak baru 3 bulan bisa flip. Makanya dikirim Miriam untuk mengawasi adiknya selamat enggak gitu ya, tetap. Tapi kata Allah itu, ya, Allah kemudian muncul dalam mimpi, ketemu Amron bapaknya Musa. Sungai itu makhlukku gitu. Jadi ketika kita menyerahkan anak ke sungai dengan izin Allah, jangan khawatir ya, sungai itu dalam kendali Allah. Itu si sungai jadi tunduk, nggak ganas. Sama itu seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Kan orang yang ngelihat horor, dia udah dalam kepungan api. Orang semua bilang, wah udah mati tinggal gosong itu pasti. Enggak, dia di dalam tenang-tenang aja. Karena apa? Allah berkata kepada api, dinginlah. Nggak sakit. Sungai yang sama, ya. Sungai Nil di zaman Firaun itu kan ada wabah. Nah, di azab, sungainya berubah jadi air dari darah. Itu beneran jadi darah. Mengerikan, mengerikan. Nggak bisa diminum airnya. Siapapun yang mencoba meminum itu sakit. Karena tidak hanya jijik ya, bau, darah tuh kan bau. Bayangkan sungai darah, baunya juga beracun. Bagi siapa? Bagi orang Mesir. Bayangkan, buat Bani Israel, air yang sama, sungai yang sama bisa diminum. Kenapa? Tadi dia tunduk, ditundukkan sama orang, buat orang beriman. Berubahlah jadi air yang manis katanya gitu kan, dan tawar. Nah itu kadang kita suka lupa. Benar tuh kata Mbak Ati, jangan takut. Kata orang, wah gimana kamu bisa ya, nggak ada duit. Duit itu ilmu Allah, ya, ciptaan Allah. Dunia itu tunduk bisa karena dia ciptaan Allah. Apa susahnya? Kita kan yang suka bikin limitation, pembatasan-pembatasan. Emang duitnya dari mana? Ya nggak tahu, bilang aja itu urusan Allah nanti. Urusan kita itu ikhtiar semaksimal mungkin sampai mentok. Begitu mentok, kita tahu itu urusan Allah. Selanjutnya seperti apa? Ya Allah, saya sudah sebisa mungkin. Setelah itu saya serahkan. Biarkan dia bekerja dan pasukannya kerja, malaikat ditundukkan. Gitu loh cara menghadapi kehidupan. Jangan pernah katakan kepada Allah, ya Allah berat sekali masalahku, malu. Karena apa yang kita terima banyak banget. And then kita komplain satu debu begitu, aduh, come on. Tapi kita balik kepada masalah itu, bilang, aku punya Allah yang maha besar lah. Wong tiap hari bilangnya Allahu Akbar. Tapi ciut di hadapan seperti itu. Malu nggak? Malu. Malu sama Allah. Diketawain, wah ngomongnya aja, mau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelakuan begitu. Cuman lip service, kata malaikat. Itu lihat. Kalau sholat, Allahu Akbar. Kalau lagi jihad, Allahu Akbar. Dihadapin sama duit cekak, kedat ketir kayak dia, kayak Allah tuh nggak bisa gitu, kayak Allah nggak kuasa gitu. Ya, tapi hidup adalah membangun keyakinan. I cannot blame anybody. Saya juga masih belajar gitu. Tapi di balik semua kekhawatiran itu kemudian menunjukkan kondisi hati kita saat per saat. Oh, aku masih gemetar tuh menghadapi begitu.
Gemetarnya bukan di hadapan Allah, gemetar di hadapan kayak gitu, situasi seperti itu. Kan yang tahu kita. Berarti kita masih mengilahkan itu karena dia menjadi demikian powerful. Kita takuti gitu kan, nggak boleh sebenarnya takut kepada selain Allah. Ada tuh Al-Qur'annya, nggak boleh takut kecuali sama Allah. Jadi takut kondisi ekonomi nggak boleh tuh sebenarnya. Takut nggak bisa nyekolahin anak nggak boleh. Nggak boleh secara akidah. Kok takut, kan ada Allah. Takut kuntilanak kan nggak boleh. Ya itu hawa nafsu tuh. Nggak boleh. Takut aku takut hantu. Belajar. Ya, aku jadi ingat mamaku jadi ketawa. Ya, gitu. Mamaku tuh penakut. Jadi kalau misalkan dia tuh kalau maghrib itu nggak tahu, dia suka nonton film kuntilanak gitu yang dulu. Jadi kalau saking penakutnya, hmm, kalau nutup jendela itu kan gorden harus ditutup ya. Dia merem karena dalam benaknya ada sosok di hadapan jendela itu. Gitu. Nah itulah mama. Saya mewarisi itu, ada rasa takut itu butuh waktu untuk ya, dengan taubat semua hilang. Sholat yang baik gitu ya, mencegah hal fahsya dan mungkar. Mbak Maya sudah angkat tangan. Silakan Mbak Maya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak? Alhamdulillah baik, Teh. Gimana Eh, gimana kisahnya, ceritanya sekarang gimana? Update. Ceritanya kayaknya ntar dulu masih Bentar dulu. Iya iya. masih Mau ngomong belum apa? Hmm. belum in the middle of eh, kasus sebenarnya, Teh. Tapi aku Oh, next gitu loh untuk ceritanya banyak 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 pelajarannya, Teh. Tapi kali ini aku mau bertanya nih, Teh. mau nggak? Silakan Mbak Maya. Eh, Masih Teh, di aku Paris ini Mbak? Posisi masih di Paris? iya masih di Paris, Teh. Ini Mbak Ati, kalau kita kapan kita rencana mungkin Desember ke sana lagi Paris, kita Masya ketemuan ya. Allah. Insya Allah kopi darat, Mbak Ati, kita naik Kalis atau naik kereta ke sana Insya Allah 2 jam kan. Ya silakan Mbak Ditunggu Maya. teh. Insya Allah nanti Mm-mm. koordinasi sama Teh Yan Yan. Iya Ya, teh. ya. Silakan Mbak Eh, Maya. iya teh, makasih. Aku tuh masih bingung teh antara kita Mm-mm. berdoa itu gini, di other side gitu kita berdoa itu kan harus spesifik gitu loh kan teh. Tapi Yes. di other side gitu kayak simply kita itu mendikte Allah gitu loh. Hmm. Belum tentu yang Jadi Ya. aku ada pernah dengar gitu, kalau kita doa itu harus spesifik gitu loh. Tapi di other side gitu loh, berarti Mm-mm. kita mendikte Allah. Tapi Ya. mungkin itu tidak baik. Mungkin ada Mm. yang lebih baik. Kan kita mencari doa itu yang Allah ridho gitu. Mungkin ini doamu dikabulkan, tapi ternyata Allah nggak ridho yang itu gitu loh. Itu satu Ya. pertanyaannya, Teh. Kalau yang kedua, eh kan kayak tadi ya, kalau misalnya kita pergi kayak ke apa namanya ke let's say ke perkumpulan gitu loh, perkumpulan silaturahmi lah sesama orang Indonesia gitu kan. Hmm. eh ada kayak tercetus kan, yang ngapain sih ke sana gitu, ngerasa diri nggak tahu nih teh, nanti takutnya gibah, takutnya gini. Hmm. Nah, ada kayak misalnya tercetus gini, ngerasa diri soleh gitu, atau ngerasa takut gini gitu, lebih baik menghindar, atau eh, Hmm. ada tercetus takut gibah, takut gini gitu loh. Ngerasa diri soleha itu sebenarnya aku jadi confused juga. Pergi tapi kita bisa menahan diri atau kita tidak sama sekali gitu loh. Apa Hmm. disesuaikan dengan kondisi kita gitu loh. Itu aja Hmm. teh pertanyaannya. Terima Ya, kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tentang doa ya, doa itu is very personal. Itu sesuatu yang harus kita bangun. Ya, there's no yang paling tahu. Aku yang minta yang spesifik atau enggak itu kita. Dari saat ke saat itu beda-beda. Kadang kita punya permintaan yang spesifik seolah-olah mendikte Allah, tapi kita berangkat dari hati yang
Tapi aku just pengen share sebenarnya ya Allah ya kalau boleh gitu loh. Jadi narasinya tuh kita benar-benar munajat, berdoa itu personal sekali sebenarnya. Memang dikatakan sebaik-baik berdoa minta hal yang dia perintahkan, betul. Tapi dalam prosesnya kita juga butuh. Nah itu loh, sebenarnya dia tahu kan isi hati kita. Nggak kita ngomong juga dia tahu. Bahkan kita yang nggak tahu ada hal seperti itu dalamnya. Tapi jadikan doa itu sebuah saat yang membangun kedekatan sama Allah Ta'ala. Itu poinnya. Jadi dinikmati bermunajat sama Allah Ta'ala. Yes, raw gitu ya. Kadang-kadang apa adanya. Karena kita berubah dari suatu saat ke saat. Nanti akan seiring dengan hati, nanti lama-lama kesaring sendiri. Lama-lama nggak enak kalau begini. Tapi itu akan natural sendirinya, Mbak. Sekarang kalau misalkan sedang, aku sedang nggak enak. Jadi jadi ingat si Ashley. Dia kadang-kadang kalau berdoa gini, Tuhan, aku marah sama kamu. Gitu misal, God, I'm angry at you. Today, kayak gitu-gitu. Tapi buat saya itu indah gitu ya. Walaupun misalnya seorang Musa alaihissalam pernah menegur penggembala itu kan yang doanya gitu, ya Allah, aku ingin bikinkan sepatu untukmu, seolah-olah Allah dipersonifikasi, makanya ditegur gitu. Kok gitu doa? Jangan begitu, nangis tuh kan penggembala. Yang ditegur Nabi Musa, jangan gitu, Bu, ya jangan gitu gitu. Kalau kalau kita ngomong gitu kali ya, jangan gitu. Dia tuh gitu, dia sedang membangun kedekatan. Buat Allah nggak apa-apa dibegitukan, dipersonifikasikan. Coba bayangkan, Allah tuh hebat. Walaupun dianggap dalam bayangan dia Tuhan tuh seperti itu gitu. Yang punya janggut tebal mungkin yang kayak gitu. Allah, padahal kata Allah, aduh aku tuh nggak gitu, tapi ya, oke, sampai begitu. Itu ada hadis yang bikin aku menangis gitu ya misalnya. Nanti di surga nanti Allah tuh ingin menampakkan dirinya di hadapan hamba-hambanya. Jadi ini loh aku yang kamu sembah. Yang selama ini kamu minta, ya Allah, ini loh aku. Ini penampilannya kayak gini. Begitu beliau menampakkan dirinya, tak ada satupun yang mengenalinya. Dia ada terus kemudian kita ngobrol-ngobrol nggak tiba-tiba Allah nggak begitu, nggak ada satupun yang kenal. Kenapa? Karena di benak kita Allah tuh kayak gini, kayak gitu, kayak gitu. Apa yang dia lakukan? Allah Ta'ala yang agung itu, yang mahal, luar biasa. Dia mengubah dirinya menurut waham persepsi. Bukan waham persepsi setiap orang tentang Tuhan itu seperti apa. It's not the real him. But pada ya tidak ada yang mengenalinya. Bayangkan. Bayangkan. Makanya jauh ini alam pengenalan tuh masih ada. Ya, setelah surga neraka ada lagi gitu. Jadi mautin al-kasib masih ada. And yes, and that makes sense. Nah, bagaimana kita menjangkau laisa kamitslihi syai'un? Orang sesuatu zat yang tidak ada satupun yang bisa diserupakan, terus gimana kita bisa bridging gitu ya? Dan iya dia ingin perkenalkan dirinya. Aku rindu untuk dikenal, maka aku ciptakan. Ya, kita tuh diciptakan karena Allah. Dikatakan begitu dalam hadis, aku menciptakan manusia karena aku. Dan aku menciptakan seluruh alam untuk manusia. Makanya ditundukkan. Jadi doa menurut saya ya Mbak Maya, walau maknira, nggak masalah. Se Seininya aja kan dari saat ke saat berbeda. Kita punya kebutuhan yang berbeda setiap saat. Yang penting connect itu, koneksinya. Ya, jadikan saat munajat tuh indah dan intim gitu sama Allah. Ya Allah, gini ya sebenarnya aku berat loh mengalami ini. Tapi aku tahu aku nggak bisa menolak dan aku tahu aku nggak mau tidak menjadi hambamu yang tidak bersyukur. Kalau demikian tolong aku ya Allah, mudahkan. Nah kayak gitu minta. Sebenarnya aku tuh pengen ini gitu loh ya Allah. Barangkali ini ada dalam garisan loh mahfuzmu yang sudah ada. Gitu. Aku pengen ini gitu kayak ya ya berasyik masuk bermanja-manja sama Allah. Nggak apa-apa menurut saya ya. Yang penting koneksinya itu sambil tersenyum-senyum berdoa tuh menangis tersenyum berdua aja ya saat kita sendiri nggak ada orang. Kalau lagi di kantor ya nggak usah gitu nanti dikasih gelo baru ditanya ngomong-ngomong sendiri nah kayak gitu terus berhati-hati saat sendiri makanya kita butuh ruang sendiri ngomong gitu
ketawa sendiri dengan Allah ya. Kita dia hadir. Itu doa, it's a personal thing. Silahkan. Tapi kalau mau tambahan supaya ada ilmunya, memang itu ilmu-ilmu dari Rasulullah, doa-doa Rasulullah tuh coba diambil ambil secara bertahap. Karena kayak tadi ya, sabit Rob ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Karena nyambung dengan Al-Quran tuh term-term itu. Sabit qalb, coba bayangkan itu terkait dengan akar yang sabit. Itu udah kunci tuh, bisa nyambungin ayat itu dengan ada sesuatu di situ. Jadi kekokohan tuh terkait dengan bumi yang takdir yang Allah hadirkan sebenarnya itu. Kayaknya nggak boleh banget ya mengeluhkan. Dulu almarhum mursyid saya bilang begini, Bapak bisa mendoakan apapun ya, tapi kalau orang itu sudah mengeluhkan takdirnya, dan angkat tangan. Itu seperti dia menolak buminya sendiri, terus mau berpijak di mana, melayang gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi inilah takdir kita, inilah kehidupan kita. Muliakan cara kita memuliakan Allah dari takdir yang ada dari saat ke saat. Nah, kemudian ajakan untuk pertemuan gimana? Sebenarnya sebaik-baik iman itu kalau kita fight dengan kata-kata, perbuatan itu bagus. Artinya kita yang harus bisa menginfluence mereka. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kita masih lemah, retreat ya. Boleh. Itu tergantung Mbak bisa mengukur kita yang menjadi terpengaruhi atau kita yang mempengaruhi. Kitanya kekuatannya mesti nggak apa-apa, silakan hadir ke sana. Tapi kita menjadi dengan kekuatan Allah yang hadir di kita, kita menjadi mewarnai pertemuan itu. Seperti itu bisa. Ya, jadi tidak selalu hindarkan, gak usah ikut, nggak tergantung ya. Silahkan, justru barangkali mereka terahmati dengan kehadiran Mbak di situ. Walaupun tak ngomong, tapi berkah cahaya yang Allah hadirkan dengan kehadiran seseorang saja sudah walau alam gitu ya. Jadi so it's different from time to time, tergantung kondisi hati ya. Kalau kita juga lagi banyak hal yang harus sendiri beruzlah, ya udah limit aja kondisi seperti itu kan, beda-beda kondisinya. Tapi kalau kita lagi kuat dan pengen Bismillah semoga ini jadi lahan jihad buat kita, nah silakan ikuti begitu Mbak Maya, walau alam ya. Terima kasih Teh Rosa. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, Mencerahkan. alhamdulillah. Silakan. Ya itu bagian dari pohon, dari tanah ya. Kalau sesuatu yang Allah, apalagi kalau misalkan undangan tuh datang tiba-tiba, bukan kita cari-cari, ya itu harus tanya sama Allah, ya Allah, baiknya seperti apa. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya sebuah ajakan dari Allah Ta'ala. Sini loh, tanya sama aku. Dia ingin berintimasi sama kita gitu, pengen berdekatan terus, luar biasa. Ya, yang lain silakan sharing hari ini perenungannya apa? What is your take today? Monggo, silakan yang lain. Bumba, insya Allah ya, ketemuan chapter Jakarta kita buka. Saya insya Allah 31 Oktober tiba di Jakarta. Kita lihat, mungkin kita bisa ketemuan 31 Oktober atau 1 November di daerah itu. Karena saya nginep di daerah Serpong, Tangerang ya, transit sebelum pindah ke Bandung. Insya Allah. Doakan lancar, doakan lancar. Udah kebayang sate ayam. Ya, oke. Berikutnya, yang lain, silakan. Mbak Dini ini biasanya hari ini sepi. Enggak, Teh Vidi, Mbak Indah di Surabaya, Mbak Indri. Ya, Lagi nunggu, lagi nah. nunggu mau seksi teh. Oh, di kamar Iya, operasi lagi. tuh. Waduh, ya, 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 ya. Moga, moga. Semoga lancar ya. Udah Semoga banyak yang lancar. mau ditanyain dan diceritain, tapi nanti minggu depan. Oh, nanti ya insya Allah. Udah keburu dipanggil nanti bayinya udah mau Iya. lahir. Iya, iya, iya. Oke, Silakan Mbak, selamat ya, ya. bertugas ya. Terima Mm-mm. kasih. Silakan. Ya, ada Mbak Uti. Apa kabar Mbak Uti?
Ya, aku tadi jadi tadi cerita Tessa, semua ketakutan selain takut kepada Allah itu nggak boleh. Karena Al-Quran gitu nggak boleh takut selain kepada Allah. Terus saya ingat si Mama tuh penakut banget tuh ya. Terus sekarang jadi lumayan tuh berani sendiri dulu. Ya, Mama tuh mau nutup tirai kalau kalau udah maghrib tuh ngambil merem gitu. Takut hantu katanya. Terus sekarang dia sendiri berani tuh. Ternyata bisa. Gitu. Jadi takut hantu tuh nggak boleh sebenarnya. Ya Mbak Uti, ada yang mau di-share? Oh Mbak Sunu, sudah unmute. Monggo Mbak. Mbak Sunu ada yang mau di-share Mbak? Yuk kita masih ada waktu. Jadikan memanfaatkan forum ini, forum berbagi sedekah loh. Beneran. Saya jadi amal jariah. Berbagi pengalaman, berbagi pikiran, berbagi ya hikmah. Gitu. Yuk silakan. Silakan ada waktu. Berbagilah. Masih menyimak? Oke, Bang, ya silakan. Mbak Ira, Mbak Nur. Ini Halo, Mbak Xiaomi. ya, Ya, ya Mbak Sunu. ya, ya gini saya mau tanya tentang takut sama apa jin apa sama itu gitu ya yang kita nggak tahu. Nah, saya Ah, suka ngalamin di rumah, ah, lebih waktu saya hamil gitu. ya. Saya tuh rasa rumah saya tuh paling rumah tempat paling aman untuk saya. Tapi waktu saya Mm-mm, tidur itu seperti ada orang menunggu itu di luar ya. mhm, Tapi saya mhm, terus saya pikir saya 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 tidak berpikir apa-apanya pikir gini, oh mungkin katakanlah ibu saya bapak saya udah meninggalkan, oh ibu saya mungkin mhm, lagi nengok saya kali ya, saya lagi hamil, saya mungkin dia pengen, saya seperti seolah-olah kayak ada orang nungguin di luar kamar saya dan di rumah saya sendiri gitu. mhm, Pun waktu anak saya masih kecil, saya ngurus anak kamar, jadi saya dibikin suasana rumah tuh seperti nggak sepi gitu, juga nggak ramai, jadi kayak saya tenang aja kayak ada orang tua yang nungguin saya, tapi saya tidak tahu. Eh, Sampai sekarang tuh ya. kadang-kadang seperti itu saya tidak takut, tapi saya hanya pikir, saya berpikir positif aja, oh mungkin karhun saya nengok kali ya kan gitu, mungkin pengen anak saya aman nggak ya, itu benar nggak Mhm, pikiran itu, soalnya kalau saya pikir aduh takut terus mau lari kemana saya gitu, itu kan rumah saya kan rumah mhm, rumah yang paling aman dibanding tempat lain menurut pikiran mhm, saya gitu. Nah kayak itu benar mhm, nggak, kalau saya pikir saya berpikir baik aja lah, mungkin karhun saya nengok lah mau ngelihat anaknya aman apa mhm, enggak gitu, benar nggak itu, mhm, mhm. ya gitu aja. Oh, benar apa enggak? It's so subtle ya, hal yang sangat halus. Sebenarnya pokoknya intinya jangan sampai mencederai tauhid kita lah, ya. Jadi eh, apapun itu mau jin apa ya itu nggak berdaya kalau kalau Allah tidak izinkan ya semua itu izin Allah. Ya, kalau Allah tidak izinkan nggak akan menyentuh kita sedikit, nggak akan nggak akan beneran itu firman Allah Taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Daud alaihissalam itu nabi yang diberi kemampuan untuk wow menaklukkan burung-burung tunduk tuh. Makanya anaknya punya terwarisi itu. Cuma bedanya ketika Nabi Daud alaihissalam meminta untuk mendirikan Baitul Maqdis tidak diberi izin karena tangannya terlalu berdarah katanya. Jadi banyak perang memang dari kecil perang terus. Tapi banyak keajaiban dikatakan dalam Al-Hadid itu besi itu dilunakkan. Wah hebat tuh besi lunak. Kan itu kekuatan besar itu besi perang zaman dulu itu simbol-simbol ya. Ya sebenarnya besi itu bicara tentang Al-Hadid itu bicara tentang hati. Jadi di tangan Daud hati itu lunak. Jadi kita punya apa namanya? Kalau tadi ya nyambung dengan Mbak Sunu. Kadang suka gitu tuh. Saya juga kemarin ke Kroningen by the way ya. Dikasih kamar ini. Perasaan tuh kayak itu tadi kayak Mbak Sunu itu. Kayak ada makhluk lain di kamar itu gitu loh. Nggak takut, tapi apa ya perasaannya? Bukan takut. Aduh nggak kalimatnya apa tuh kata untuk menggambarkan agak nggak nyaman mungkin agak mungkin harus familiaritas dulu makanya baca yasin baca ayat kursi selalu begitu masuk kamar hotel juga gitu tuh ya Bismillah bacain ada nggak tahu penghuni siapa karena suka suka begitu suka ada jin-jin yang nginep di situ gitu ya kan ada dalam Islam tuh kita mau tidur itu si
tempat tidur harus digebah gitu. Ada simbolisme di sini, ada itu supaya kita nggak tidur bareng apalah gitu, nggak jelas. Nah, ada itu memang ada makhluk-makhluk seperti itu, tapi nggak usah terlalu nah nggak nggak mengganggu gitu. Saya banyak pernah beberapa, misalkan dulu kan habis kuliah tuh praktek di tempat-tempat di klinik-klinik, kadang-kadang tempatnya tua gitu ya. Mhm. Tiba-tiba yang apa namanya, ininya tinggi plafonnya, sekarang mau tidur atau enggak, kadang apa itu ada yang di di atas kayak ngeliat gitu, kadang suka gitu. Astagfirullahaladzim, supaya gitu aja, tapi nggak so far in my experience nggak ada yang menyakiti. Ganggu mungkin karena ya paling bunyi-bunyi gitu doang, tapi kita nggak usah langsung horor ya, nggak ada. Tapi memang ada bangsa iblis kalau kata teman saya yang jago di bidang itu ya. Jadi misalkan beliau itu punya dari kecil sih ya, dari kecil dia bisa melihat hal-hal seperti itu sampai sama orang tuanya, kamu apa sih ngomong apa? Jadi kalau misalkan dia lagi jalan sama orang tuanya nih, dia berhenti gitu. Kata, ayo nak jalan. Enggak, di depan saya ada kakek-kakek. Orang nggak ada. Dia lihat kakek-kakek lagi duduk, kan horor orang tua. Kamu ngomong apa? Gitu. Jadi memang anak itu butuh di ini. Mungkin anak indigo mungkin bukan kayak kita ya. Nah, dia dikasih kemampuan seperti itu. Pernah survei suatu tanah ya, dia bilang, wah murah. Terus dia bilang jangan 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 beli. Kenapa? Situ ada kerajaan iblis katanya. Kalau kalau dibeli itu susah ya, bisa bikin perkara lah udah. Nah kayak gitu-gitu memang ada. Nah makanya kita baca Falak bin Nas, Rasulullah SAW pun Allah izinkan karena itu kan ada orang Yahudi yang kasih sihir karena itu dengan izin Allah. Itu pelajaran buat kita semua. Kan Rasulullah suruh mengambil kepada seorang sahabat, ada batu di sumur ini, di sumber itu ambil gitu. Penyakitnya hilang. Emang hati-hati. Ada orang-orang jahat yang suka ngirim nggak jelas-jelas, makanya banyak berdoa. Istighfar, banyak berdoa. Nggak, jangan khawatir. Ya, Falak bin Nas baca itu ya, banyak doa melindungi. Nah, jangan khawatir. Orang beriman dilindungi insya Allah. Gitu. Jadi takutnya ya pokoknya banyak-banyak mendingan berzikir daripada leluhur mendingan ya Allah gitu. Menurut saya ya Mbak Suno lebih lebih bernilai zikir pada Allah Ta'ala gitu. Mbak Uti, aku sering Terima sendirian di kasih. rumah. Iya, iya, makanya sama-sama. Kalau habis ambil wudhu mau salat malam jalannya mundur. Gimana itu mundur? Kan tetap aja ngelihat ke depan. Sekarang udah enggak lagi. Terus kalau nabrak gimana? Terus menemani jadi salat pun tumanina alhamdulillah. Emang ada-ada aja. Mbak Golde, saya takut hantu, jin, dan iblis. Tapi saya lebih takut sama Allah yang menciptakan itu semua. Yes, itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya takut kalau saya sampai tunduk sama hantu dan kawan-kawan, Allah jadi murka. Ya, karena saya lebih takut sama Allah, saya harus melawan semua rasa takut itu. Yes, itu thumbs up. Maaf ya, operasinya mulai, semoga lancar, Mbak Dini. Ya, monggo. Itu ya, jadi jangan takut kalau apa santet. Ada kisah nih ya, sahabat-sahabat. Ternyata ini kata teman saya yang ini di Bandung itu ada toko khusus santet. Di daerah Kopo, aku nggak tahu di mana lah. Jadi ada orang yang nyantet itu gini, formulanya beli. Ini kok kita ngomong jadi aneh-aneh begini? Nggak apa-apa ya sekali-kali. Hmm. Jadi formulanya kuku mayat, apa, pokoknya aneh-aneh gitu lah. Ada itu tokonya ternyata. Nggak mau tahu ada di mana. Ada mau deal with that. Tapi ini cerita cerita nyata ya. Orang ini bikin suatu formula santet yang kuat. Dia itu sebenarnya cari guru. Ya, dia bilang gini, karena udah berguru ke Banten kemana. Kalau dia guru bener, dia akan kebal, nggak akan kena santet ini, karena Allah lindungi. Gitu caranya dia cari guru. Ya kalau dia tumbang, masih cinta dunia, masih kurang terlindungi. Karena yang namanya wali Allah itu dilindungi Allah. Masuk akal juga sih metodenya, tapi yang jangan gitulah.
Jadi suatu malam itu dia kirim tuh santet sama A, ya, yang sekarang guru saya itu katanya pagi malam-malam. Jadi mereka itu beroperasinya malam. Jadi makanya kita orang tua zaman dulu ya kalau udah maghrib pulang itu memang seperti pagi hari buat alam kegelapan. Mereka pada keluar, makanya anak hilang gitu ya karena suka ada yang diculik gitu. Maghrib pulang gitu, jangan keluyuran karena alam lain pada keluyuran di jam. Makanya kan dunia malam itu kejahatan di malam hari ya. Wah, kita berdoa di malam hari gitu. Banyak kejahatan di situ. Malam-malam diluncurkan itu. Kayak panah api. Dia bilang kalian. Tak lama kemudian si panah balik lagi. Kena dia. Terlempar sekian meter sampai muntah darah katanya. Saya tes katanya di opname setelah itu di rumah sakit. Dia kena santetnya sendiri. Aduh, Masya Allah. Setelah dia pulih, dia minta ketemuan sama orang itu. Dia ulama kan seperti itu ulama katanya. Oke, saya Kang katanya tanggal sekian hari itu jam sekian lagi apa? Dia pengen tahu apa yang terjadi di lagi apa ya? Saya lagi jam segitu biasanya tidur katanya sama anak lagi nidurin anak. Anak masih kecil tidur dilindungi sama malaikat. Ya, jadi kita nggak ngapa-ngapain juga karena hati sudah berlindung sama Allah, Allah lindungi. Jadi gitu, itu kuncinya. Kalau kita berlindung sama Allah, dia langsung kasih segel. Ya, ada dome gitu. Jadi kuncinya itu. Banyak-banyak berlindung. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak-banyak berlindung pada Allah. Supaya kita dilindungi dari apapun. Ya, pasukan yang kelihatan, tidak kelihatan. Dari dengki manusia itu jahat loh. Ya, hati-hati. Makanya kejahatan dengki bisa itu bisa bikin makar macam-macam itu. Jadi jangan takut ya kalau ada apa-apa. Nah, seperti tadi Mbak Ati bilang tenang kita punya Allah. Udah yang pastikan hati kita backingnya sama Allah. Nah kalau setengah-setengah, yang setengahnya itu yang selain sama Allah itu yang bikin celah supaya si apa celaka bisa masuk. Kalau kita udah tawakal 100% sama Allah, udah domnya udah intact itu. Keraguan, nah itu celah masuk itu si panah tadi bisa. Jadi kita banyak istighfar akhirnya supaya kita betul-betul lindungi Allah Ta'ala. Itu. Walau alam. Ya, baik. Masih ada? Ada waktu nih 12 menit. Silakan. Kalau tidak ada, kita bisa akhiri. Nah Mbak Esi. Assalamualaikum Silakan. Mbak Tessa. Aduh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Masak nggak hari ini masak? Masak dong. Aku kangen rendangnya. Aduh, kapan ya? Oh ya, mau pulang ya, ya. Bentar Mau lagi pulang pulang nanti ya. siap-siap, Insya insya Allah. Allah, insya Siap. Allah. Alhamdulillah. Ya, ini mungkin mau Gimana Bu? cerita aja ya, Mbak Tessa ya. Eh, jadi kan kemarin itu kan tahun lalu itu kan suami kan kena kanker ya. Hmm. Hmm. Nah, di saat yang sama kan jadi jalani terapi lah ya. Ini Hmm. ini mungkin bagaimana menghadapi suatu yang datang gitu ya. Yang Ya. nah, jadi di saat yang sama kita kan ya Mbak Tessa kan kepanggil haji kan gitu kan. Nah, itu dilema tuh. Ini bagaimana? Ini masih ngejalani terapi apa kemo gitu kan. Tapi ini juga panggilan yang artinya yang sudah ditunggu gitu loh kan. Karena tahun lalu itu kan sebenarnya kan sudah dipanggil, sudah masuk dalam daftar apa namanya ya cadangan gitu ya. Dan kita udah melunasi, udah siap berangkat, tapi Allah belum mengizinkan kita berangkat gitu. Akhirnya kan baru baru tahun inilah kita itu dipanggil gitu loh kan. Nah, jadi dalam kondisi begitu
suami bolak-balik nih masuk rumah sakit gitu loh kan. Iya, iya. Ya HB-nya rendah, terus Wow. kemudian efek kemo, HB-nya selalu rendah gitu loh kan. Hmm. Setelah menjalani kemoterapi ini, kemudian ada lagi efek yang mungkin apa namanya itu diare, pokoknya bolak-balik lah masuk rumah sakit gitu loh kan. Nah, di saat yang sama itu, nah kita kalau kalau saya kan ngikut suami ya Mbak ya. Kalau suami bilang tetap pergi ya, saya harus manut gitu ya kan. Kalau dilihat kan kondisi beliau itu turun drastis lah ya, berat badan dari yang 90-an sehingga menjadi 60-an gitu loh kan. Terus fisik juga lemah, kemudian imun ya istilah ininya imun ya. Maaf ya Mbak Tessa, saya nggak buka kamera. Nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. siap. Kemudian akhirnya kita coba, akhirnya beliau tetap mau berangkat gitu kan. Ya udah, kita coba ke dokter. Apakah boleh? Nah, sama dokter ternyata diizinkan karena sudah menjalani 4 kali kemo dari 6 siklus gitu kan. Dari 4 boleh. Nah, kondisi jadi saya itu berangkat haji itu tidak apa ya, tidak siap lah gitu loh. Bagaimana Allah aja lah sampai ke majelis taklim juga nggak cerita, tahu mereka kami mau berangkat, tapi tanggal berapa kami nggak bisa memastikan gitu loh, karena memang akan ikut apa namanya ya, ikut haji yang non KBH, haji mandiri gitu loh. Nah, terus akhirnya berangkat juga lah, berangkat gitu dengan segudang apa ya namanya ya, bagaimana ngikutin kayak air aja lah apa yang terjadi. Barangkali kan di embarkasi kan juga pasti akan diperiksa juga kesehatan. Betul, iya. Kita kalau saya mempersiapkan diri itu apa yang terbaik gitu kan. Kalau sampai di embarkasi kami harus pulang ya kita harus pulang, dan itu saya sampaikan ke si suami gitu loh. Pokoknya kita berangkat, tapi jangan terlalu tinggi pengharapan bahwa kita itu sampai di mana Allah mengizinkan gitu loh kan. Masya Allah. Nah, nyampe juga tuh Mbak Tessa, karena gelombang 1 nyampe di Madinah dengan berbagai perjuangan kan. Yang bikin drop kondisi itu adalah kan nafsu makan beliau ini kan nggak ada, sehingga kan kekuatan untuk fisik kan otomatis turun gitu kan. Nah, akhirnya ya saya juga siap akhirnya bawa apa namanya kursi roda gitu loh kan. Nah, bagaimana? Nah, sampai di Madinah beliau bisa, karena hotelnya dekat, beliau bisa ke Masjid Nabawi bisa 3 hari kemudian. Nah, datang tuh anunya apa namanya nih, mimisan gitu loh kan, mimisan nggak henti. Akhirnya masuklah ke rumah sakit di Madinah, rumah sakit King rumah sakit apa ya, King Salman apalah nama masjid itu, bukan rumah sakit Haji Indonesia kebetulan ya, rumah sakit di situ. Nah, udah itu datang apa ya yang dihadirkan Allah itu, nah ini gitu loh kan. Ya kita terima, ya saya juga alhamdulillahnya bisa mendampingi gitu loh kan. Nah, tapi di samping maksudnya setelah saya waktu nemani suami itu, saya cuma sambil memandang ke jendela, saya bilang jendela itu saya cuma gini, ya Allah, tapi syukur saya itu lebih tinggi daripada kekhawatiran saya atau mengeluh saya. Aduh, saya nggak bisa ke Raudah, nggak bisa ke ini gitu, nggak ada pikiran. Tapi saya bilang, saya cuma ngomong gitu, ya Allah terima kasih, kami sudah sampai di Madinah gitu loh. Iya, itu aja udah ya, karena tahu mungkin dokter nggak ngasih. Nah, Akbar.
Kalau Allah bilang nggak berangkat kan bisa aja. Nah, Benar, waktu benar. berangkat itu kan kakinya bengkak, Mbak Tessa. Kakinya bengkak. Masya Tapi Allah. si bapak dia pinter juga. Dia tutup tuh pakai apa namanya kaos kaki. Jadi waktu diperiksa dikasih dibuka kaos kaki itu kaki yang tidak Luar perlu bengkak biasa. gitu loh sampai di embarkasi gitu. Saking pengen ke Baitullah Saking ya. pengennya. Allah tahu, Allah Maha Ya. tahu. Nah, Hmm. jadi sambil ini di rumah sakit itu saya cuma nggak hentinya bersyukur itu adalah sudah sampai di sini aja deh. Alhamdulillah Betul, ini. betul. Nah, yang saya doakan itu adalah saya mohon mohon ke Allah itu minta dipermudah sampai ke Mekah, sampai Mm-mm. akhir ini. Tapi Akhir di ritual satu haji. sisi, nah betul, karena ini kan haji ya Mbak Desa, bukan umroh. Betul. Kalau umroh kan kita lain ininya gitu loh. Kita lain, mentalnya beda gitu loh. Nah, udah keluar, kami bisa juga lah ke Mekah akhirnya barengan gitu ke Mekah dengan teman-teman gitu loh. Setelah yang tadi kondisi apa namanya kondisi mimisan yang nggak henti itu ya sambil dokter di sana karena ini tahu pasien Ya, kanker gitu ya. ya. Jadi juga sempat sempat dapat ini juga lah dapat apa ya semacam dimarahin kenapa dikasih obat pengencer darah. Saya bilang obat pengencer darah gitu dimarahin. Saya bilang lah kondisi waktu di Bandung kan sebelum berangkat itu sempat masuk rumah sakit juga gitu loh. Nah dokter punya alasan sendiri kenapa dikasih obat pengencer darah karena dia agak sesek gitu loh jantung apa gitu diperiksa kayak gitu. Jadi dokter di Bandung pasti punya alasan kenapa dikasih obat pengencer darah gitu loh. Nah di Betul, sampai betul. sana kan itu kan kondisinya mimisan nggak henti karena obat pengencer darah kita juga udah stop gitu loh. Nah begitu sampai di Mekah, saya juga sempat mendorong beliau itu untuk tahu umroh, umroh, umroh. Begitu umroh wajib itu, begitu umroh, begitu kita datang gitu kan, begitu umroh wajib kita datang, saya juga dorong sendiri deh suami gitu, karena bisa aja naik pakai fasilitas apa namanya ini, yang di mobil golf yang di Jadi, ini atau yang di betul. Masjidil Haram, tapi saya pingin. Nah, dari hotel kan mesti tetap harus pakai kursi roda karena naik mobil solawat itu gitu loh kan ke dia gitu kan kita kebetulan dapat di daerah Jamarat apa bukan Jamarat ya apa ya namanya itu saya lupa gitu loh sampai sekarang udah lupa. Terus kemudian setelah memang dokter wanti-wanti agar tidak sering ke masjid gitu loh karena fisiknya lemah gitu loh kan jadi virus sama bakteri itu gampang kata dokter kan. Setelah melaksanakan umroh itu beliau kena pneumonia masuk lagi masuk lagi saya nggak bisa menemani tapi anehnya di rumah sakit di Mekah itu tidak di apa namanya ya di UGD itu tidak ditangani hanya ditanya-tanya aja gitu loh kan. Nah udah minta minum susah gitu loh kan apa susah gitu loh kan. Nah itulah apa ya kemudian saya udah disuruh pulang kemudian suami saya sendiri gitu loh minta minum nggak dikasih kayak gitu kan sementara kan perawat udah pulang yang mengantar udah pulang gitu loh kan. Nah kemudian disuruh pulang dikasih obat sampai di hotel dokter Indonesia heran kenapa disuruh pulang. Orang ini saya melihat ini ada gejala pneumonia gitu loh kan. Suruh masuk lagi akhirnya udah Bu kita harus ke rumah sakit haji Indonesia. Sekarang Bapak harus dibawa. Saya cuma bilang dokter tolong kasih istirahat dulu suami saya semalam di hotel ini dulu ya gitu kan. Karena kan kasihan ditusuk lagi ngambil darah apa nanti kan proses dari awal lagi gitu loh kan. Nah, akhirnya tapi saya selama menghadapi situasi itu, alhamdulillah itu dikasih apa ya, nggak panik gitu Mbak Tessa. Tapi saya justru menyiapkan andai suatu saat
Allah memanggil di sini gitu loh, saya harus siap gitu loh. Yang saya siapkan itu gitu loh kan. Nah, kita akhirnya ke Rumah Sakit Haji Indonesia, disitulah akhirnya dirawat. Tapi saya memetik hikmah begini, Mbak. Ternyata Allah mengasih kita suatu kondisi yang nggak enak, tapi ada hikmah di balik itu. Saya minta izin sama suami, Pak, Bapak di rumah sakit kan, di Rumah Sakit Haji Indonesia. Itu kan sudah enak pelayanannya gitu loh. Dan kebetulan dokter spesialisnya itu adalah murid daripada ponakan saya waktu dia spesialis di UI, di UI gitu loh kan. Nah, jadi saya menitipkan ke beliau itu, maksudnya tuh rasanya itu saya cuma ngomong, Mas dokter, saya nggak bisa ke sini. Kan kalau Rumah Sakit Haji Indonesia itu para tenaga medis itu kan masih di gedung yang sama, tinggal hotelnya. Karena itu jadi dia bisa ngecek pasien itu ke bawah. Saya cuma titip-titip kalau seandainya Mas dokternya ini senggang. Oke, Bu. Ya, saya minta izin sama suami, Bapak di rumah sakit, saya boleh nggak umroh sunnah gitu loh kan? Saya boleh nggak pergi ke Masjidil Haram? Karena waktu beliau sebelum masuk rumah sakit itu di hotel itu saya tidak begitu sering ke masjid, Mbak Tessa. Saya karena kan yang utama adalah menemani gitu loh. Nah, di situ begitu saya dapat kesempatan diizinin begitu, Mbak Tessa, bahagianya luar biasa, Mbak Tessa. Saya akan lupa bahwa ada yang sakit. Saya cuma berdoanya gini, ya Allah, aku titipkan suamiku yang sakit kepadamu. Aku memohon disembuhkan, dan aku terima kasih sudah bisa melaksanakan umroh sunnah. Rasanya semua prosesi umroh itu yang terselip tuh hanya minta ampun sama terima kasih dan mohon doa kesembuhan suami. Itu aja, Mbak, gitu loh kan. Jadi saya begitu udah terakhir saya lupa ya berdoa untuk diri sendiri gitu. Karena saking bungahnya Mbak Tessa dapat kesempatan untuk bisa begitu. Nah, akhirnya saya berkesimpulan begini. Ternyata semua itu kita hanya perlu tenang gitu loh. Karena perlu tenang, perlu apa? Sehingga saya juga pernah tuh lagi udah mau tidur, tok, Bu, dokter datang, kata yang sekamar sama suami saya, dia ngetuk kamar, Bapak kayaknya itu ini lagi katanya kan agak turun gitu. Nah, iya Pak, makasih. Tapi saya menghadap itu semua seperti nggak ada apa-apa gitu loh, Mbak Tessa gitu loh. Alhamdulillah, ya Allah beri ketenangan ya. Nah itu Mbak Tessa, ternyata saya cuma petik hikmahnya adalah di balik kondisi yang diberi sama Allah, pasti ada di situ ada kenikmatan lain yang bisa kita raih gitu loh kan. Maksudnya kayak tadi loh saya. Nah, sampai di Indonesia hari ini sampai besok masuk rumah sakit lagi. HB-nya ngedrop sampai panas tinggi 40, HB-nya ngedrop sampai 6,8 gitu. Masuk lagi. Gitu aja Mbak Tessa sampai dalam kondisi tubuh yang renta ringkih iya, suami betul, Mbak Tessa. Semangat ya Allah Ya, gitu, izinkan Mbak ada di sana. Ya, alhamdulillah. Itu aja ininya Mbak, sharingnya. Mungkin yang saya utamakan itu hanya banyak bersyukur aja gitu. Udah sampai ke Madinah, alhamdulillah, sampai ke Mekah, alhamdulillah. Bisa umroh mendorong suami, alhamdulillah. Gitu aja. Betul. Itu aja Alhamdulillah. Ya, itu pelajaran, semoga mabrur ya, benar-benar amin ya Allah. Hal yang itu ya, kita kan nggak bisa, aduh kondisi seperti ini apa bisa tuh kalau sampaikan, padahal secara fisik berat, dan memang berat di sana, berkali-kali masuk ke rumah sakit sampai ke pneumonia, sampai itu kan berat kondisi. Tapi kalau Allah ingin seseorang menghadiri rumahnya, datang didatangkan, sebenarnya didatangkan ya, walaupun kondisinya terbatas, tapi menjejakkan kaki di sana, jadi tamu Allah. Itu ya, dan ibu yang menemani kan menjadi
tamu kehormatan juga karena menemani tamu sama-sama. Nah, seperti itu. Dalam hidup kita belajar dari Bu Esi itu udah pokoknya sampai dulu ke sana, nanti ke sana gimana dilihat nanti gitu ya. Hidup tuh kadang seperti itu, satu tahap satu etape ke etape aja mikirnya. Ya nggak usah jauh-jauh, pusing. Lagi pula juga nggak nyampe. Ya kadang boleh ber, berencana, tapi kita sejauh rencana kita hanya bisa menghadapi apa yang ada di hadapan, bener nggak? Jadi kadang hidup tuh ya seperti itu. Udah dari sholat ke sholat. Nanti setelah zuhur gimana nggak tahu. Tapi saya punya beberapa alternatif, tidak mengandalkan diri, tidak mengandarkan diri pada pada kemampuan juga gitu ya. Jadi akhirnya lebih ringan menghadapinya. Seorang ibu Esi kan bisa bertestimoni sampai lupa doa untuk dirinya tuh saking saking pengabdiannya sama suami gitu ya. Saking dan tidak mengeluh gitu. Nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak apa-apa. Udah sampai ke sana aja udah syukur. Nah tuh begitu. Jadinya enak. Apa namanya menjalaninya. Kalau seandainya Bu Esi nggak diberi hati yang bersyukur kan, duh aku lagi di sini nggak bisa ke sana duh. Nah, jadi yang suaminya jadi nggak enak ya kan yang ditemenin seorang membebani gitu kan. Nah, hidup itu tadi Allah ilhamkan imannya, ketakwaan wa fujuraha ya. Ya. Jadi mau tauan atau karhan itu selalu begitu. Mau bersuka cita atau mau terpaksa ngadepinnya. Mau happy atau mau apa misuh-misuh ngadepinnya itu terserah kita mau tenang atau mau guru-gusu menghadapinya itu selalu ada seperti itu dan disitulah kita selalu minta sebenarnya sabit qalbi ala dinik itu dikokohkan pada keadaan dari saat ke saat supaya kokoh kita memegang itu karena menyadari itu semua dari Allah Ta'ala kalau kokoh megangnya airnya kena jiwanya seger gitu. Jadi dan itu beyond our ya imagination. Yang kata orang, wah kasihan ya kamu nggak bisa ke masjid, tapi ilmu dari Allah. Jadi kita harus belajar betul dari seorang Imam At-Tirmizi ya. Semua anak-anak seusianya pada berkelana karena itu hal yang biasa, mencari ilmu, mencari guru, berkelana ke kita yang mendatangi guru. Apa daya ibunya sakit, udah renta, dia nggak bisa kemana-mana untuk ngurus ibunya apa kemudian jadi gara-gara mama nih ini aku jadi nggak bisa pergi kan nggak begitu ikhlas apa yang Allah melihat dedikasi seseorang untuk ngurusin hambanya yang lain didatangkan guru buat bukan sembarang guru Nabi Khidir ngajarin setiap hari sama Allah yang sama yang menghadirkan itu semua. Jadi jangan terpaku ya pada fenomena mengatakan, duh gara-gara ini aku nggak bisa. Nah itu berarti kita sedang memberangus akar pada saat itu. Nggak boleh begitu. Kalau mau sabit kolbi ala dinik itu akarnya sabit. Apapun kondisi persaat ke saat aku terima ya Allah dengan sebuah keyakinan ini dari Allah pasti yang terbaik pasti banyak airnya pasti banyak ya Allah aku terima gampang kalau lagi asik coba kondisinya menyakitkan dan bikin kita harus aku terima terimanya beda tapi mencoba juga gitu ya Allah ini sebenarnya berat tapi mohon diberi kemampuan untuk menerima dan mensyukuri kondisi yang ada udah dan ini kita ngomong dari langkah ke langkah aja. Nanti kita sholat zuhur doa lagi. Asar doa lagi. Itu kenapa pilar din. Kan sabit qalbi ala dinik. Nah, sholatu imaduddin tuh kan jadi ada kaitan antara pilar din yang tegak dengan ketegakan sholat itu karena di situ mintanya si irina syiratul mustaqim selalu dikuatkan di jalan syiratul mustaqim di jalan orang-orang yang beri nikmat itu jalan kebersyukuran. So all in all, ya kembali ke gimana caranya kita bisa senyum akan semua takdir yang Allah berikan. Ingat, respon pertama is really matter. Jadi kalau respon pertama masih belum sabar, istighfar. Kalau masih mukul, kata Rasulullah ya, kalau masih mukul paha, masih marah tuh, belum sabar.
Di situ kita mesti banyak istighfar. Astagfirullah, aku masih marah dengan ketetapanmu. Kalau udah jago, ya udah ringan hatinya, gampang. Muqallibal qulub tuh karena hatinya fleksibel. Kebanyakan hati nggak fleksibel sama-sama. Jadi dia nggak bisa reaching jabarut, nggak bisa begitu, nggak muqallib, kayak batu gitu. Auzubillah min dzalik. Jadi hati yang fleksibel itu apapun jadi kondisi, oh ini saat lagi begini, alhamdulillah, alhamdulillah. Nyebelin sih orangnya, alhamdulillah juga, alhamdulillah gitu masih ya. Nah itu kita menjadi saksi dari saat ke saat akan kondisi hati kita, sebagaimana sejauh mana berserah dirinya, sedalam apa kebersyukurannya, sejernih apa keikhlasannya. Nah itu pokoknya kita banyak-banyak istighfar, balik lagi ya. Itu semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Kita insya Allah minggu depan lanjut lagi dengan apa makna zaitun yang disebut dalam surat An-Nur ayat 35, pohon itu ya, pohon zaitun, the olive tree. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa akhir majelis, sahabat-sahabat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Selamat menjalani kehidupan dengan kebersyukuran. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Saya pamit dulu Amin. ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak Min. Terima kasih Mbak Monggo, Tata. Putri. Terima kasih.